Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai perkembangan sejarah antara Malaysia dan Singapura. Nah, salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu masyarakat dan pembangunan di Asia Tenggara. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangannya Malaysia dan bagaimana sih perkembangan sejarahnya Singapura? Nah, kawan-kawan ingin tahu bagaimana perkembangan antara dua negara tersebut? Yuk langsung saja disimak videonya ya guys. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kemudian di-share kepada teman-teman yang lain. Nah, di sini kita lanjut membahas mengenai sejarah perkembangannya Malaysia. Nah, Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957, 31 Agustus. Malaysia pada masa kerajaan, karena letaknya yang strategis, Semenanjung Malaya berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Perkembangannya perdagangan antara Tiongkok, India, dan negara-negara lain membuat Selat Malaka semakin sibuk. Kerajaan Melayu bercorak Hindu-Buddha kemudian mulai tumbuh di kota pelabuhan tepi pantai Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini pernah berada di bawah pengaruh Sriwijaya dan kerajaan Chola dari India. Islam kemudian mulai masuk ke Malaysia pada abad ke-14 melalui Terengganu. Pada abad ke-15 munculnya Kesultanan Melaka yang didirikan oleh para meswara dari Indonesia. Nah, setelah sekitar satu abad terdiri Kesultanan Malaka dilakukan oleh Portugis, tetapi diturunkan sultannya mendirikan kerajaan di tempat lain. Runtuhnya Kesultanan Malaka membuat Selat Malaka diperbuatkan oleh tiga pihak, yaitu Portugis, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Konflik ini berakhir pada 1614 dengan kemenangan Sultan Johor yang dibantu oleh Belanda. Pada masa penjajahan Inggris pertama kali mendiri koloninya di Semenanjung Malaya pada tahun 1789. Pada tahun 1824, Tarkat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, negeri-negeri Melayu terus berupaya meminta bantuan Inggris untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Pengaruh Inggris pun semakin kuat setelah ditandatangani perjanjian Pongkor pada 20 Februari 1872. Perjanjian ini memberi kuasa kepada Inggris untuk mencampuri urusan negara Perak. Memasuki pada abad ke-20, orang-orang Inggris diangkat menjadi penasihat untuk negeri Pahang, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor. Ketika Jepang menginvasi Malaya, semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan pun tumbuh. Nah, pasca kekalahan Jepang, Inggris kembali berkuasa dan membentuk UNI Malaya pada tahun 1946. UNI Malaya membuat semua negeri-negeri Melayu kecuali Singapura menjadi satu koloninya. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan dan perlawanan dari golongan nasionalisme Melayu. Oleh karena itu, di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor, Dato' bin Jafar, membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu agar perjuangan merdekakan Malaya semakin terorganisir. Nah, kemudian Malaysia sebagai negara baru menghadapi tantangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Indonesia.
Ketika terjadinya persengketaan, wilayah yang terjadi pada tahun 1962 sampai 1966 dan Singapura memutuskan untuk keluar pada tahun 1665. Malaysia kemudian mengalami pertumbuhan pesat di berbagai bidang mulai tahun 1980-an. Kemudian Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, tepatnya di semenanjung Malaysia. Dulunya Singapura merupakan koloni Inggris dan sekarang menjadi anggota Persemakmuran. Singapura pertama kali bergabung dengan Federasi Malaysia pada pembentukan pada tahun 1963. Namun pada 9 Agustus 1965 memisahkan diri dengan Malaysia dan menjadi negara merdeka. Nah, sejarah Singapura. Pulau Singapura awalnya dihuni oleh para nelayan dan bajak laut, di mana berfungsi sebagai pos terdepan untuk kerajaan Sriwijaya. Dalam prasasti Jawa dan Cina yang berasal dari abad ke-14, nama Pulau Singapura yang lebih umumnya adalah Tumasik atau Temasek, berasal dari kata Jawa tasek yang berarti laut. Kemudian pada tahun 1275, Raja Kertanegara penguasa kerajaan Singganasari kemungkinan menyerang Temasek ketika menyerbu Pahang di pantai timur semenanjung. Di bawah pemerintah kolonial Inggris, Singapura berubah menjadi wilayah yang perkembangannya pesat dan pembangunan pelabuhan yang sangat strategis. Karena letak Singapura berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Kondisi ini membuat perdagangan dari Arab, Cina, dan India singgah terlebih dahulu sebelum menuju Indonesia. Sebelum kedatangan Inggris, negara Eropa yang sudah tiba ada Portugis dan Belanda. Bahkan Belanda telah menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Status Singapura sebagai wilayah kekuasaan Inggris dikukuhkan lewat perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824, di mana Kepulauan Melayu dibagi menjadi dua kawasan. Kawasan utara yang terdiri dari Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura menjadi wilayah Inggris semata di kawasan sebelah selatan di bawah pengaruh Belanda. Pada Perang Dunia Kedua, Singapura sempat dikuasai oleh Jepang pada 1945, namun pada 12 September 1945 Inggris menguasai kembali Singapura menjadi negara merdeka. Pada tahun 1959 Singapura terdiri sebagai negara di bawah kerajaan Inggris dan diberi pemerintah internal. Pada 1963 Singapura menjadi negara republik setelah mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun yang sama, di bulan September, Singapura bergabung dengan Malaysia, Sabah dan Sarawak membentuk negara Federalis Malaysia. Namun pada tahun 1665 Singapura keluar dari Federalis dan secara resmi membentuk negara sendiri di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Nah, cukup sekian pembahasan saya mengenai sejarah perkembangan Singapura. Baik, cukup di sini penyampaian pembahasan saya pada hari ini mengenai perkembangan sejarahnya Malaysia dan Singapura. Jika ada kata-kata yang salah itu berasal dari diri saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya masih belajar dan saya masih pelajar, masih mencari informasi mengenai bagaimana perkembangan negara-negara di Asia Tenggara ini. Nah, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kemudian di-share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga menonton video ini dan mengetahui bagaimana perkembangan sejarahnya Malaysia dan Singapura. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.